Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala ulama'anal ajilla wa masyayikhanal a'izza, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita takzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan, semuanya yang kita hormati. Keluarga besar Bapak Hendra Prasetya Novianto dan Ibu Vita Apriani Putri, juga keluarga besar Sate Mendo Wendis, saya sebut dengan harapan nanti disuguhi dan tentu saja gratis. Saya sudah pernah merasakan dan nikmat banget. Malam ini acaranya syukuran khitan Ananda Dava Aji Hendrawan. Mohon doa, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang solih, membahagiakan, membanggakan, menyelamatkan, memuliakan kedua orang tuanya dunia akhirat. Dan luar biasanya syukuran khitan diisi sholawat, diisi ngaji, majelis yang sangat dicintai Allah, sangat dicintai Rasulullah. Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat Allah, dibenci Allah. Seluruh isi dunia dilaknat Allah, dibenci Allah. Maka orang yang hidupnya hanya ngurusi dunia, ya ikut dibenci Allah, karena ngurusi sesuatu yang dibenci Allah. Isi dunia yang tidak dibenci Allah itu cuma dua. Satu, zikir. Dua, pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, atau aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan zikir, ada hubungannya dengan pendidikan. Itu yang tidak dibenci Allah, itu yang disayangi Allah. Apapun kegiatan dunia ini, kalau nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dilaknat Allah, dibenci Allah. Ada orang kerja semangat le tandang gawe, nganti direwangi turu sawah, ngemit melon, kerja keras pontang-panting, tapi cita-citanya untuk membiayai pendidikan, cita-citanya ada hubungannya dengan zikir. Allahu Akbar. Setiap tetesan keringat orang itu bernilai ibadah, setiap derap langkahnya bernilai pahala, karena dia melakukan hal yang dicintai Allah. Sebaliknya ono wong kerja nganti orang ngerti wayah, nganti ora rupa-rupa wong, mbah rupa apa, anake dheweke planggling. Begitu pulang ke rumah jerit-jerit nyeluk ibune, bu ana gendruwo, padahal bapake kerja keras ndak karuan polae,
tapi cita-citanya sama sekali nggak ada berhubungan dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, sama sekali nggak ada nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena ini acaranya khitan, saya ingin sedikit menguraikan tentang pendidikan khususnya untuk anak-anak. Masalah pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Berpikir soal pendidikan itu berarti satu, berpikir tentang nasibnya agama. Berpikir soal pendidikan itu berarti dua, berpikir soal nasibnya negara. Berpikir soal pendidikan itu berarti berpikir tiga, soal nasibnya orang tua. Berpikir soal pendidikan itu berarti empat, berpikir soal nasibnya putra. Mikir ke pendidikan niku berarti mikir nasibe agama, mikir nasibe negara, mikir nasibe orang tua, mikir nasibe putra-putra. Ini mengaitkan yang A semua, agama, negara, orang tua, putra. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya larang. Ya kayak bikin sambel dan bumbu sate yang enak rasanya itu nggak gampang, makanya larang. Dan itu rahasia, makanya sate Mendo Wendy's resep bumbunya nggak mungkin dikasih tahu ke warung-warung yang lain. Betul? Nah, iya. Berpikir tentang pendidikan. Pertama, berpikir nasibnya agama. Maju mundurnya agama itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama generasi muda dan anak-anak. Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah, kita tahu agama Islam di Indonesia ini termasuk besar prosentasenya di seluruh dunia. Dulu kita ranking 1 jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sekarang kita kesalip sama Pakistan. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Dulu. Sekarang di bawah 80%. Itu berarti nambah apa berkurang? Ya Allah, kok enggak semangat ya? Nambah apa berkurang? Tidak menutup kemungkinan 30 tahun ke depan prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia akan berkurang lagi. Bisa-bisa tinggal 50%, bisa-bisa tinggal 40%. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Islam akan hilang dari Indonesia. Saya nggak nakut-nakuti, karena tidak ada jaminan kalau agama Islam akan selalu ada di Indonesia. Quran nggak pernah menjelaskan itu, hadis Nabi nggak pernah menjelaskan itu. Memang Islam itu dijaga oleh Allah, ila yaumil qiyamah Islam dijaga oleh Allah. Tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia. Sudah banyak negara-negara yang dulunya Islam mayoritas, sekarang Islamnya habis. Contoh, Spanyol. Tahu Spanyol? Kidule Pemalang. Pokoknya Pemalang ngidul kok tekan Spanyol. Kalau naik becak 7,5 tahun. Spanyol itu dulu Islam mayoritas di sana, dibuktikan dengan situs-situs religi. Itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Spanyol sana. Bahkan melahirkan ulama kaliber dunia seperti Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang Andalusia, Spanyol,
yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Orang Spanyol. Dulu mayoritas Islam. Sekarang Islam di Spanyol nggak ada 2%. Rusia. Loh itu dulu mayoritas Islam. Bapak Ibu kalau dengar ada kiai menjelaskan hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang Bukhara, Rusia. Sekarang Rusia jadi komunis, Islam habis di sana. Udah kalau Eropa kejauhan, tetangga kita yang paling dekat Filipina. Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya fi amanillah, tapi lesannya manusia jadi Manila, padahal aslinya amanillah. Kok kayak nggak percaya ya diomongnya. Sekarang Islam di Filipina habis. Kenapa? Ini lagi-lagi soal pendidikan. Di negara-negara yang saya sebut tadi tidak memperhatikan pendidikan agama di kalangan generasi muda dan anak-anaknya. Maaf ya, di sana itu ndak ada madrasah-madrasah, ndak ada pondok-pondok pesantren. Di sana ndak ada kegiatan sholawatan, pengajian, istighosan, tahlilan, yasinan. Ringkesnya di Filipina itu ndak ada berkat. Makanya Islam habis. Yo, saya kalau ditanya kapan Islam habis di Indonesia, jawaban saya sederhana, kalau di Indonesia sudah tidak ada berkat. Kalau pengen Islam tetap jaya di Indonesia, hidupkan berkat, jangan sampai berkat habis. Hidup berkat. Sampai anti teni omongan saya. Kalau sudah tidak ada istighosan, zikiran, yasinan, tahlilan, Islam akan habis. Islam tetap eksis di Indonesia itu ya karena adanya tahlilan, yasinan, istighosaan, berkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini soal pendidikan. Berpikir pendidikan berarti berpikir tentang nasibnya agama. Kenapa agama Islam kok bisa berkurang bahkan habis? Gini Bapak Ibu adik-adik para jamaah, kita itu dihadapkan dengan 4 musuh. Jadi kita ini dihadapkan dengan 4 musuh dan kita harus tahu musuh kita siapa. Kalau nggak tahu musuh, wah ini nanti kacau ini hidup. Ibarat orang main sepak bola harus tahu mana kawan mana lawan. Wong bal-balan orang ngerti musuh, muser wae apa meneh orang ngerti pancere gawang. Kayak muser wae. Kita harus tahu siapa saja musuh kita. Lil mukmini arba'atu a'dain. Bagi orang mukmin itu ada 4 musuh yang harus diwaspadai. Siapa saja mereka? 1, mukminun yahsudu. Musuh yang pertama adalah sesama orang mukmin yang hasud. Ini pertama. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu. Orang munafik yang membenci. Ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang memerangi, pengen menghabisi Islam. 4, wa syaitonun yudhilluhu. Setan yang menyesatkan. Dari 4 musuh ini, bayangan sampean, musuh terbesar dan terberat adalah setan. Betul? Salah. Setan itu musuh yang paling ringan di antara 4 musuh kita. Setan itu paling ringan, paling enteng. Musuh paling berat yang pertama tadi, mukminun yahsudu. Sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Terbukti banyak perjuangan Islam gagal bukan karena setan, bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tapi karena orang mukmin sendiri yang hasud,
yang iri, yang drengki. Ada madrasah itu bubar bukan oleh setan bubarnya, bukan karena orang kafir, tapi ya karena sesama orang Islam sendiri yang iri. Mantan pengurus, aku sekarang males ngurusi madrasah soalnya aku udah nggak dijadikan pengurus. Orang-orang yang tak kendoni anaknya nggak boleh sekolah di situ, bubar sekarang madrasah. Salahnya aku nggak dijadikan pengurus. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya dateng kok. Loh, jamaah tahlil iso bubar gara-gara wong Islam dewe. Bukan gara-gara setan, bukan gara-gara orang kafir. Jamaah tahlil lingkungan itu ada rutinan jamaah tahlil tiap malam Jumat, bubar gara-gara apa? Ya anggotanya sendiri yang iri. Aku gak didadekke pengurus ya, tak bubar ke tahlilan. Wong-wong tak kendoni, aja melu, aja melu, aja melu, aja melu, bubar tahlilan. Halo? Oh, menghadapi orang hasud itu Masya Allah. Berarti musuh terbesar dari warung sate kambing muda Wendy's ini ya sesama warung sate. Betul? Yang iri karena kalah laris. Hati-hati, mulanya kuat-kuatan dukun. Ya Allah. Yang kedua, musuh kedua itu orang munafik yang membenci. Menghadapi orang munafik itu ya susah, karena orang munafik itu luar sama dalamnya beda. Luarnya menampakkan Islam tapi dalamnya menampakkan musuh. Orang munafik itu serigala berbulu domba. Jarine wong Jawa kaya welut kecemplung oli. Wis lunyu banget bisa. Susah ngadepi orang munafik. Dulu yang paling nyusahin Rasulullah itu orang munafik. Karena orang munafik itu kalau di hadapan Rasulullah menampakkan Islamnya, tapi di belakang Rasulullah pengen menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Lagian susahnya lagi, pimpinan orang munafik itu namanya itu seperti kiai. Sama nggak tahu ketua umum pengurus pusat partai munafikin. Lah, ketua umum partai munafikin itu namanya seperti kiai. Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya kayak ulama. Ya misalnya namanya Karto, no kan jelas. Orang Arab kok namanya Karto. Halo? Lah ini namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba, di depan menampakkan Islamnya tapi di belakang menghancurkan. Susah ngadepi orang munafik itu. Hati-hati, hati-hati Mbak Vita, hati-hati menghadapi karyawan-karyawan yang munafikin. Kalau di depan siap bu, di depannya siap bu, tapi hati-hati di belakang, hati-hati. Ada karyawan seperti itu sekarang pakai kaos warna putih. Musuh ketiga siapa? Wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi. Gini ya, orang kafir itu kalau memerangi Islam tidak diperangi secara fisik, tapi cita-citanya tetap pengen menghabisi Islam. Mereka tahu Islam itu nggak bisa diperangi secara frontal, secara fisik. Orang Islam kalau diperangi secara frontal, secara fisik malah menjadi-jadi, semakin kuat ghirahnya, semakin kuat semangat keislamannya. Nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik, malah ngamuk. Misalnya ya, di daerah Tegal sini ada pengumuman, ada peraturan undang-undang, seluruh warga masyarakat Tegal dilarang menjalankan sholat Jumatan. Saya yakin semua orang Tegal ngamuk, keluar bawa celurit, bawa pentungan. Siapa yang melarang Jumatan, serang. Padahal yang bawa pentungan nggak pernah sholat Jumatan. Ada ini orangnya lagi ketawa.
Loh, orang Islam tuh ndak bisa diperangi secara fisik frontal, ngamuk malahan. Makanya cara menghabisi Islam tidak diperangi frontal secara fisik, tapi diperangi lewat budaya. Contoh saja, anak-anak muda dan anak-anaknya orang Islam itu dijauhkan dari nilai-nilai agama. Itu cara memerangi lewat budaya. Ngapunten. Kita sebagai orang tua kan wajib mengenalkan anak-anak kita kepada keluarganya Nabi. Putra putrinya Nabi itu ada berapa, namanya siapa saja, cucunya Nabi namanya siapa saja, kakek buyutnya Nabi namanya siapa, paman bibiknya Nabi namanya siapa. Kalau anak-anak kita nggak kenal keluarga Nabi, kita orang tua berdosa. Wong Nabi itu idola kita kok. Tapi coba sekarang dites, anak sampean tes, nak, bibinya Rasulullah namanya siapa saja, nggak bisa jawab anakmu. Tapi coba anakmu kasih pertanyaan, nak, siapa nama anaknya Raffi Ahmad, siapa nama istrinya Raffi Ahmad, paham anakmu? Betul? Duh. Cara menghabisi Islam oleh orang kafir itu nggak diperangi secara fisik, enggak, lewat budaya Islam yang dihabisi. Apalagi sekarang ada yang setiap tangan udah pegang, namanya setan gepeng. Iya, budaya Islam dihabisi. Hati-hati. Makanya sekarang maaf Bapak Ibu, anak-anak rata-rata udah pegang HP, betul? Lebih banyak mana? Pegang Quran apa pegang HP? Lebih sering mana? Baca Quran sama mentelengi HP? Lebih merhatiin ibunya apa HP? Lebih nurut bapaknya apa HP? Syukur. Kenapa seperti itu? Karena ibu ya pada, bapaknya ya pada baik. Anak-anak dulu rajin baca Quran, habis maghrib ngaji. Karena apa? Ibunya bapaknya habis maghrib baca Quran. Lah sekarang ibunya kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Udah, sekarang yang keempat. Ini waktunya ngaji cuma 30 menit kok. Ya. Yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Musuh yang keempat adalah setan. Nah, setan ini sepertinya dianggap sebagai musuh paling berat, padahal enggak. Setan itu musuh paling enteng, setan itu musuh paling ringan. Bapak Ibu, kalau pengen mengalahkan setan itu gampang. Ini pengakuan setan sendiri. Setan itu dibacakan ayat kursi, dia lari terbirit-birit, kebakar hangus dia. Lah kalau orang munafik, orang mukmin yang hasud dibacakan ayat kursi, meringis, kecuali dilempar kursinya. Saya itu kadang-kadang apa ya, kalau diem-diem itu saya mikir, ya Allah, kasihan setan. Loh, saya sering gitu loh, saya sering kasihan sama setan. Kasihannya gimana? Setan itu selalu jadi kambing hitam, setan itu selalu jadi sasaran. Ada apa-apa yang disalahin setan. Coba ada manusia nakal, itu yang disalahin selalu setan. Itu orang kok sampai nyuri, katanya digoda. Itu orang kok sampai mabuk-mabuk, katanya kalah sama. Itu ada orang kok sampai zina, itu katanya gara-gara, padahal setannya nggak ikut ngapa-ngapain. Loh, setan itu nggak ikut berbuat, setan itu cuman mengojo-ojoi, apa ya, cuman memprovokasi, membisiki aja. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu hanya memprovokasi aja. Setan nggak ikut berbuat, tapi selalu jadi sasaran. Loh iya, ada orang korupsi sampai triliunan, itu kan setan cuman, ayo korupsi, aman, ayo korupsi, aman. Orangnya kok korupsi bener, setan cuman yes, berhasil. Sepeser pun setan nggak ikut menikmati hasil korupsinya, tapi selalu dijadikan sasaran, katanya gara-gara setan.
Coba ada orang mabuk mendem gliyeng-gliyeng, itu setan cuman prokosi, ayo mabuk mendem, ora lanang nek ora wani mendem, lewangnya kok gelogok-gelogok, setan ya yes berhasil, setetes pun nggak ikut nenggak setan, tapi selalu dijadikan sasaran. Kasihan setan ini. Ada orang zina, setan cuma provokasi, ayo metingkring, ayo ndang metingkring, aman-aman, orangnya kok celingkring metingkring, setan yes berhasil, setan nggak ikut metingkring, tapi selalu setan yang jadi sasaran, katanya gara-gara. Makanya saya itu kasihan sama setan. Ya Allah, Allah ya Karim, Allahumma sholli ala Muhammad. 2, berpikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Masya Allah, saya ngaji masih ada yang makan. Ya Allah, ayu-ayu geragas. Muga-muga keselak. Mungkin mikir pertentangan kok kono. Mulane lemung. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Negara ini maju atau enggak itu tergantung pendidikan. Betul, pendidikan anak bangsa seperti apa itu yang menentukan nasib negara. Sorry ya, kalau bukan kita siapa yang mikir? Lah negara kita ini termasuk negara yang aneh. Di dunia ini enggak ada loh negara sekaya Indonesia. Sumber kekayaan alamnya nomor wahid di dunia. Bahkan di dunia ini nggak ada negara seindah Indonesia. Kita bangga dong jadi bangsa Indonesia. Orang Arab aja iri. Orang Arab itu kalau nyebut Indonesia bid'atun minal jannah, cuwilane swarga. Jadi swarga itu dianggap cuwil, jatuhnya dari Indonesia ini. Makanya orang luar negeri kalau ke Indonesia kerasan-kerasan, betah-betah. Memang negara kita indah. Gunung Indonesia ini paku bumi. Bumi ini gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Karena bumi ini di atas air. Dunia ini kan lebih banyak air daripada buminya. Gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Sama Allah dipaku supaya tenang, pakai gunung. Jlep. Lah paku bumi yang paling kuat itu ya gunung-gunung di Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Manusia itu bisa hidup butuh nafas. Nafas itu pakai oksigen. Sumber oksigen itu dari tumbuh-tumbuhan, tanaman. Nah itu paling banyak di Indonesia. Maka hutan Indonesia disebut paru-parunya dunia. Keren Indonesia ini. Cuma sayang sekarang hutan banyak yang gundul karena kayunya ditebangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gara-gara salah mengamalkan wiridan. Sama kiai disuruh baca wiridan, ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyum, dibaca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Nah, akhirnya ditebangi semua itu kayu-kayunya. Ya Allah. Ya Allah. Padahal itu kalau ketangkep hukumannya berat. Cuma sayang yang dihukum itu yang nyurinya terlalu sedikit. Makanya dia dihukum. Kalau nyurinya banyak aman. Halo? Laut Indonesia adalah lautan paling indah di dunia. Kalau ada yang bilang laut paling indah itu laut Atlantik, laut Pasifik, bohong itu, salah. Masih lebih indah laut Indonesia, karena di dunia ini nggak ada laut yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Duh, kekayaan alam Indonesia itu nggak ada duanya loh. Semua kekayaan alam Indonesia punya, mulai batu bara, tambang-tambang itu, nikel, perak, tembaga, perunggu, emas, minyak, gas bumi. Kata siapa paling banyak di Timur Tengah? Salah, paling banyak di Indonesia. Ini masih banyak yang belum diketemukan. Cuma sayang kita itu punya, tapi yang mengolah orang luar, gitu loh. Ya lagi-lagi masalah SDM, masalah pendidikan.
gitu. Kalau di dunia ini ada, di Indonesia pasti ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contohnya buah holdi, itu adanya cuma di surga. Di dunia nggak ada, maka Indonesia nggak ada. Selama di dunia ini ada, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga punya binatang khas Arab padang pasir namanya onta. Lalu dipikir Indonesia nggak punya apa? Ada, berangkat ke kebun binatang. Kanguru binatang Australia, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga ada tanaman di sana yang disebut dalam Al-Quran wattini wazzaitun. Indonesia tin ada, zaitun ada, bahkan lebih lengkap. Wal juweti wal kersi wal jambui wasawoi wal pisangi wal belimbingi wal katesi wal ganduli. Wal kelapani wal cermi, lengkap Indonesia ini. Loh, mana ada di dunia yang seperti Indonesia? Nggak ada. Loh, kita harus bangga loh jadi orang Indonesia. Mulane sampean nggak usah kadek menggaya pengen Eropa, sidik-sidik bahasa Inggris, sidik-sidik bahasa Inggris, bangga pengen jadi orang Inggris, ya minggat sana pindah ke Inggris. Ngapain ngomong Jawa isin bahasa Indonesia malu? Ngapain ngerti agama dikit nggak mau, saya kamu aku pean nyonge rika nggak mau, ana antum ya khair pret irungmu pesek ya khair ya nyonge reka aku sampean ngono wae, ora kudu ana ente ana antum. Kowe dudu wong Arab irungmu pesek ngono ana antum pret. Malu jadi orang Jawa gara-gara pesek. Aku pesek gak malu, kan manis, malah awet uripe, ngirit nafas. Sing mancung-mancung kuwi boros cepet mati. Tapi aneh, Indonesia ini kaya dengan sumber kekayaan alam, tapi kok negaranya miskin, utangnya kok banyak, sampai sekarang kok nggak lunas-lunas. Andalane utang, gak pemimpinnya, gak rakyatnya, hobine. Lah ini gara-gara pendidikan. Siapa yang mau memikirkan pendidikan kalau bukan kita? Ngono lho. Terus nyumbang pira 3 sekarang. Mikir pendidikan berarti mikir nasibnya orang tua. Oke Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gini ya, sampean sebagai orang tua, sampean punya anak, itu tambah bahagia apa tambah menderita? Oke, tolong dijawab ya. Sampean punya anak itu tambah mulia apa tambah hina? Oke, sampean punya anak itu tambah pahala apa tambah dosa? Anak-anak sampean itu mengantarkan sampean ke surga apa menjerumuskan sampean ke neraka? Sampean gadah anak kuwi gampangke sampean mlebu swarga apa malah njlomprongke sampean manjing neraka? Wis mulai bingung iki. Loh, ini pentingnya pendidikan nanti gitu maksud saya. Ngapunten, anak-anak sampean itu nambahi pahala bagi sampean apa malah nambahi dosa bagi sampean? Loh, ini penting. Nah, itu anak-anak yang nambahi pahala. Kenal potai diblong, weng 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 gitu.
Banyak orang tua yang mulia di dunia gara-gara anak, banyak orang tua yang menderita di dunia juga gara-gara anak. Betul? Demikian pula kelak di akhirat, banyak orang tua yang masuk surga karena anak, banyak orang tua yang dimasukkan neraka juga karena anak. Jenengan udah sering dengar toh, orang tua kalau punya anak yang hafal Quran, itu nanti anaknya akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Bahkan amin nopo anakmu ngono potongane amin amin. Bahkan anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberi pembelaan kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah diputus di pengadilan akhirat, sidang pengadilan akhirat, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya amal-amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia, memutuskan orang Tegal masuk neraka, Bojonegoro surga. Contoh begitu, iya ya contoh, begitu mau dilempar ke surga oleh malaikat Zabaniyah, anaknya datang membela orang tuanya karena anaknya hafal Quran. Orang tua yang siap-siap mau dilempar ke neraka dibela sama anaknya, digandeng sama anaknya, diajak menuju ke surga. Orang Bojonegoro, ya Tegal, ya Tegal, surga semua. Tapi orangnya nggak seperti itu. Loh iya, loh sebaliknya, ada orang tua yang udah siap-siap mau menuju ke surga, di stop sama malaikat gara-gara tuntutan anaknya, dan itu nyata digambarkan dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, aku dihukum di neraka nggak apa-apa, aku disiksa di neraka nggak apa-apa, tapi aku nuntut kedua orang tuaku juga harus disiksa di neraka dengan siksaan yang double-double, berlipat-lipat dibanding siksa yang aku terima. Karena aku banyak maksiat, banyak dosa, sebab orang tuaku nggak tanggung jawab. Mereka nggak ngurusi pendidikan agamaku, mereka nggak ngurusi akhlakku. Kalau aku mau dimasukkan neraka, aku harus ancek-ancek gegernya bapak sama emak saya. Jadi bapak nih ibu dicemplung di neraka sih, gua ancek-ancek anaknya. Dingkluk wonge. Loh iya. Bapak ibu ngapunten anak polah bopo keprada. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia aja itu. Anak itu kalau berprestasi, orang tua ikut merasakan bangga, betul? Anak apik, wong tua katut apik. Tapi anak nakal, anak rusak, wong tuane tercemar. Misalnya ada anak sekolahnya pinter, peringkat 1 terus, dia ngajinya juga bagus, akhlaknya baik, sama orang itu sopan santun, andap asor, tata krama, masya Allah, baca Qurannya fasih, sholawatannya enak. Ini orang setegal itu ngomongnya, masya Allah, putrane siapa itu, putrane siapa? Bapaknya bangga banget, bapaknya untune diketokke wae. Oleh melaku nganti mereng-mereng ora iso bali, saking banggane, anakku anak enyong, anakku anak enyong, anakku anak enyong, saking senengnya, saking banggane. Tapi coba misalnya ada anak udah nggak sekolah, drop out, nggak pernah ngaji, nggak punya etika, nakal, ngerusak, pokoknya nggak ada mangga itu sempet tua itu nggak ada, pohon mangga itu dilewati bawah itu kerotok-kerotok rontok semua, saking nakale. Coba
Ya kayak tadi lah sepeda motor itu knalpotnya diblong, weng 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 weng, bengok-bengok hobine. Wong sak Tegal leh ngomong, Masya Allah ki delondonge siapa itu? Didelondong-delondong kek. Halo? Allah. Yang keempat, mikir pendidikan. Sek sore mikir pendidik, ngundang dewek. Mikir pendidikan itu berarti mikir nasib anak. Bapak Ibu, ternyata sebagai orang tua itu haram hukumnya punya anak kok sampai bodoh. Dosa besar orang tua yang punya anak kok bodoh. Punya anak bodoh itu orang tuanya dosa. Bahkan Nabi menyatakan, la yalhaqullaha ta'ala 'abdun bi dzambin a'dhama min jahalati ahli. Ya Allah, ora ana wong mati nggawa dosa luwih gedhe ngungkuli wong mati sing ninggal anak-anake bodho-bodho. Tidak ada orang mati membawa dosa lebih besar melebihi dosanya orang yang mati dia meninggalkan anak-anaknya di dunia dalam keadaan bodoh-bodoh. Anake oon. Masih belum paham? Halo? Gak ada orang mati membawa dosa yang lebih besar melebihi dosanya orang mati dia meninggalkan anak keturunannya di dunia bodoh. Kenapa sih punya anak bodoh itu kok orang tuanya dosa besar? Gini Bapak Ibu para jamaah, orang tua punya anak kok anaknya bodoh-bodoh, itu berarti orang tua sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Saya ulang, punya anak bodoh itu orang tuanya sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Karena memang orang bodoh itu hidupnya sengsara. Orang bodoh itu uripe nelongso. Tegal itu leh ngarani nelongso pripun kepriben? Nelangsa. Sengsara. Orang bodoh itu hidupnya nelangsa, hidupnya sengsara. Udah sekarang urusan dunia aja sengsara, urusan akhirat juga sengsara. Orang bodoh itu, orang kalau bodoh urusan dunianya aja sengsara. Kerja orang bodoh pasti kerjanya rendahan, jadi pesuruh. Nggak ada orang bodoh kok jadi bos, kerja atasan, kerja yang bergengsi dengan gaji tinggi, dengan pendapatan besar. Mesti itu orang pinter-pinter itu, betul? Orang bodoh itu kerjanya, ya sorry ya saya nggak melecehkan, nggak, ini kan fakta supaya anak-anak kita jangan bodoh kayak bapaknya. Duh, dianggap pelecehan terserah yang anggaplah, orang saya menjelaskan kok. Orang bodoh itu nggak bisa dia punya pekerjaan yang bergengsi dengan gaji tinggi, nggak ada ceritanya. Ya orang bodoh itu kerjanya ya kerja rendahan, kerja kasar, gajinya dikit, betul? Yo, ini urusan dunia. Karena bodoh, maaf, kerjanya ngangkat batu gede-gede, sehari paling dapat duit 100.000, 200.000. Kalau orang pinter ngangkat batu kecil sekali dapatnya 200 juta, yang diangkat batu ginjal. Loh, ada acara kayak gini, orang bodoh itu tugasnya ya angkat-angkat, usung-usung, kasar-kasar itu kerjanya. Yang pinter ngomong sejam hasilnya ketok. Halo? Loh, bener apa enggak? Ini baru urusan dunia loh. Beda banget. Makanya Al-Quran menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama. Orang pinter dengan orang bodoh itu enggak sama. Apanya yang enggak sama? Semuanya enggak sama. Gayanya enggak sama, omongannya enggak sama, jalannya enggak sama.
bayarannya nggak sama, ibadahnya nggak sama, pahalanya nggak sama, nasibnya nggak sama. Loh, orang bodoh dengan orang pinter baunya itu loh nggak sama. Orang pinter itu baunya sedep, orang bodoh itu lebus-lebus tengi. Loh, nggak terima ya bien, nggak apa-apa, emang ini kenyataan kok yang saya sampaikan. Gayanya nggak sama, orang pinter itu gayanya pantas gitu. Lihat kalau foto orang-orang pinter itu kalau foto gayanya pantas, bagus-bagus. Orang bodoh wagu saru, maunya menggaya malah lucu. Orang bodoh jalannya nggak sama. Orang pinter itu kalau jalan dikawal. Nggak ada orang pinter jalan sendirian itu. Lihat itu bupati, gubernur, menteri, ulama-ulama, nggak ada jalan sendirian, pasti selalu dikawal, didampingi, duduknya enak, kasih suguhan. Lah kalau orang bodoh melaku ya keluyur, ndoprok, dongsong itu. Ya Allah, maaf banget. Ya Allah, tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter lebih baik, lebih dicintai Allah daripada tidurnya orang bodoh. Loh, orang alim, orang pinter itu kalau tidur pakai ilmu, makanya tidurnya bernilai ibadah. Orang bodoh ibadah dia nggak tahu ilmunya, ketolak ibadahnya. Baca Qur'annya nggak sama. Ayatun min alim khairun wahabu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter baca Quran satu ayat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Lah kalau orang pinter baca 10 ayat ya sama kayak orang bodoh 10 juz. Makanya orang-orang pinter, kiai-kiai itu jarang khataman Quran, takut kebanyakan pahala. Paling bagian Fatihah sama doa. Yang suruh baca Quran ya santri-santrinya yang bodoh-bodoh itu. Halo? Loh, nggak adil dong. Masa ini yang bodoh baca Quran dapat 10 juz, orang pinter cuma 10 ayat kok pahalanya banyak yang pinter. Justru di situ adilnya Allah. Orang pinter itu kalau baca Quran angen-angen sak maknane, kalau orang bodoh angen-angen sak mangane. Satu ayat orang pinter itu lebih baik daripada satu juz orang bodoh. Kok enggak percaya sih kayaknya? Kemarin waktu bulan Maulid itu saya ceramah itu mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, ya, kemana-mana. Saya cuma bawa satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu hasilnya masya Allah. Satu ayat. Lah orang bodoh khataman di musola itu 10 juz, dapatnya ya tahu, tempe. Halo? Betul? Dibilangi kok. Terus apalagi urusan akhirat. Wong bodoh kuwi nelangsa urusan akhirat. Tak kasih contoh ya. Sholat itu urusan akhirat. Pahalanya sholat itu tergantung sambungnya hati ke Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kok hati ini sambung terus sama Allah, pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam, sambungnya hati ke Allah kok cuma 50%, ya berarti pahalanya separuh karena sambungnya cuma separuh. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam sama sekali nggak ada sambungnya ke Allah, ya lumayan, ya pinter gelem sholat tapi pahalanya nol, zong, karena nggak ada sambungnya sama Allah sama sekali.
Dia nggak dosa, nggak, udah mau sholat ya udah, tapi pahalanya nol. Kenapa? Nggak ada sambungnya sama Allah. Lah supaya bisa sambung sama Allah harus punya ilmunya, harus ngerti yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Artinya apa? Lah kalau nggak ngerti artinya, apa yang mau disambung? Lah supaya ngerti artinya kudu pinter. Orang bodoh nggak ngerti mau sambung gimana. Makanya maaf ya, orang bodoh selamanya sholatnya ndak mungkin bisa sama dengan orang pinter, karena dia nggak ngerti. Walaupun gayanya sholat itu seperti kiai, usolli usolli fardol maghribi, sholatnya medeni Allahu akbar, tetap zong. Orang dia nggak ngerti yang dibaca itu artinya apa, Allahu akbar, tetap zong. Loh, nelangsa jadi orang bodoh itu. Halo, paham apa enggak ya ini orang-orang? Makanya Bapak Ibu para jamaah, jangan sampai anak-anak bodoh, orang tuanya dosa, menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Orang bodoh itu melas, nelongso. Coba misalnya kemarin bulan Ramadan, anak-anak remaja itu khataman Quran di masjid, di musola, tadarusan Al-Quran di masjid, di musola. Sampean tak pengen kan kalau anaknya ikut tadarusan baca Quran di masjid, betul? Nah, tapi anaknya sampean bodoh misalnya nggak bisa baca Quran, terus diomongi sama ibunya, nak, itu loh teman-temanmu di masjid baca Quran, sana ikut ngumpul teman-temanmu. Mah, melu ngumpul sono, teman-temanmu baca Quran itu di masjid. Mah, aku ndak bisa maca, gak iso maca ya wes, pokoknya melu ngumpul neng kono ya mah bu, engko nek aku neng kono dikongkon maca, hayo gimana nanti kalau aku dikongkon maca, aku ra iso kok, hayo didengar orang sekampung, terus orang-orang ngomong itu anaknya siapa ra iso baca Quran, sing kena sampean. Makanya aku nggak gelem itu menjaga nama baik orang tua. Akhirnya orang tuanya ngelus dodo, ya Allah anakku ki perasaannya jero tapi kok oone pol-polan. Ya Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen anaknya jadi mulia itu wajib diisi ilmu. Bukan hanya manusia yang memuliakan, Allah juga ikut memuliakan. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asal dimodali iman, ilmu, pasti diangkat derajatnya sama Allah. Saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu pengen nanti sebelum meninggal itu kan rencananya sampean arep mati, nggih? Sida mboten niku? Oh sida, mati kabeh kok. Mati ya mati, nek iso ya ninggali anak-anak. Anak ya ditinggali warung sate telu-telu. Ditinggali mobil, ditinggali rumah, ditinggali tanah masing-masing 30 hektar. Silahkan monggo, lek sampean punya, nggak dilarang kok, silahkan. Sampean mau ninggali anak depot, mau ninggali anak restoran, mau ninggali anak rumah makan, sate Mendo, Wendy's, silahkan. Anak ditinggali kabeh. Masih meskipun sampean ya kepingin duwe anak 5 digawekne omah siji-siji, diparingi tanah sak hektar, diparingi kendaraan siji-siji, pengen monggo silahkan, monggo. Tapi ojo lali, tinggalan yang paling mahal, tinggalan yang paling berharga dari orang tua kepada anaknya adalah ilmu. Kenapa? Anak itu kalau ditinggali harta, berapapun harta yang ditinggalkan bisa habis, betul? Tapi kalau ditinggali ilmu, ilmu nggak ada habisnya. Harta nanti datang karena ilmu itu. Tak baleni. Kalau cuma ditinggali harta, maaf,
harta nggak bisa dipakai untuk membeli ilmu. Sebanyak apapun duitmu, sebanyak apapun kekayaanmu, nggak bisa dipakai membeli ilmu, nggak bisa. Tapi kalau ilmu bisa mendatangkan harta. Dan ingat, nggak ada orang kaya dari warisan, itu nggak ada, nggak ada ceritanya. Kalau mengandalkan warisan, yang ada cures, ludes, habis. Saya yakin RM, Sate, Mendo, Wendy's ini bukan karena warisan. Ini makhluknya di sini, makhluknya di sini. Saya berani yakin saya, beliau bukan karena warisan dari orang tuanya, ndak sama sekali, ndak. Dulu melarat, rombong, betul, mulane bekas-bekas melarat masih ada sisa-sisanya. Mosok sugih kok koyo ngene modele, masih ada tanda-tanda kemelaratan itu, masih ada. Duh, yakin saya ini bukan warisan, rintisan dari beliau. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses usahanya itu bukan karena warisan. Kalaupun dulunya orang tuanya kaya, anaknya kok yo kaya, karena memang anaknya digembleng, anaknya dididik untuk bisa mandiri, tidak mengandalkan orang tuanya. Apa namanya, RM, Raden Mas, rumah makan Sate Mendoan di sini. Kalau misalnya punya anak, berapa putranya? Setunggal, cucunya 3 ya misalnya. Cucu 3, terus ada 3 rumah makan, dibagi satu untuk cucu-cucunya. Kalau memang tidak dibekali dengan kemandirian, yakin akan ludes, yakin akan habis. Udah banyak contohnya itu. Kalaupun putranya beliau bisa meneruskan usaha beliau, itu bukan karena warisan, tapi karena memang dididik dan digembleng untuk bisa mandiri. Bukan karena mewarisi orang tua. Pokoknya nek marisi wong tua entek. Tak kasih contoh, buyut saya punya tanah 100 hektar, keren, orang kaya. Anaknya buyut saya 10, salah satunya buyut saya. Lah buyut saya berarti dapat bagian 10 hektar. Buyut saya punya anak 10, salah satunya mbah saya. Berarti mbah saya dapat warisan tanah 1 hektar. Mbah saya anaknya 10, salah satunya bapak saya. Berarti bapak saya dapat bagian 100 meter. Bapak saya anaknya 10, salah satunya saya dapat bagian 10 meter. Lah kalau anak saya 10, berarti anak saya bagian semeter. Itu kalau warisan. Kalaupun ada yang orang tuanya kaya, anaknya bisa kaya karena memang digembleng sama orang tuanya untuk bisa mandiri. Ojo ngandal ke nyonge, rika, aku, kue. Itu, ini pelajaran bagi putrane ini makhluk ini. Jangan mengandalkan beliau. Ya nanti kalau beliau udah meninggal, kan mau meninggal beliau. Loh, siapa yang nggak mau meninggal? Saya juga mau meninggal, tapi duluan Wendy's. Loh gitu loh. Loh iya. Itu kalau warisan kekayaan udah banyak contohnya. Bapaknya kaya, ibunya kaya, dua-duanya meninggal, giliran anaknya habis kekayaannya. Ada apa ada? Oh, banyak, ludes. Tapi kalau ditinggali ilmu nggak ada habisnya. Mulane ngapunten, al malu yang kusubil infak, wal ilmu yazidu bil infak. Harta itu kalau dibagi-bagikan bisa habis, tapi kalau ilmu dibagi-bagikan malah tambah banyak, nggak ada habisnya. Makanya nggak ada ceritanya kiai kentean ilmu, nggak ada kiai kehabisan ilmu, nggak ada. Ada santrinya datang misalnya, yai saya minta ilmunya, minta diajari apa nak? Fatihah. Nggak mau tadi pagi, baru diambil temenmu Fatihah.
Udah habis. Sekarang tinggal ini kulhu, mau apa enggak? Ini aja kulhu kulaan lawas. Nggak ada kiai kok kehabisan ilmu. Semakin didom, semakin dibagi-bagikan, semakin bertambah. Itu loh. Makanya warisan terbaik orang tua kepada anak-anaknya tidak ada lain kecuali ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa ngomong larang-larang? Pengen murah yo ketua RT-mu suruh ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Sate kalau kualitasnya bagus ya mahal. Sama-sama 10 tusuk ilo, beda bumbu, beda harga. Betul? Semakin bagus kualitas ya semakin mahal. Sate ngono mosok penceramah enggak. Lokal karo internasional yo beda. Ya Allah, lah kalau sekedar humor cengengesan ngundang dagelan, ngundang pelawak bisa, tapi kan nggak ada ilmunya. Yang susah itu kan ilmu dikemas seger, itu ini susah. Lah kalau sekedar sate daging diiris-iris, ditusuk-tusuk, panggang dari sate. Yang susah itu kan empuknya, nikmatnya, lezatnya, bumbunya. Nggih napa mboten? Ceramah ya qala ta'ala qala Nabi dijelaskan. Dadi ceramah, yang susah itu kan bumbunya. Iya ya. Bilangin kok. Makanya saya sering sampaikan, ilmu itu isi bagi manusia yang paling mahal, paling berharga. Orang itu kayak kardus. Kardus itu nilainya kan tergantung isinya. Betul? Ada kardus kecil tapi dia mulia, disimpan rapi di lemari. Karena apa? Isinya emas. Ada kardus gede, tebel, lebar, tapi nasibnya jelek, dibuang di kali karena isinya batang tikus. Nah, anakmu itu diisi emas apa diisi batang tikus? Ya Allah, paham apa enggak ya ini ya? Ya orang itu kayak pelembungan itu loh, kayak pelembungan balon itu kan sama bahannya, tapi nasibnya bisa beda. Ada balon itu disebul pakai karbit, itu nyut 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 melentu gede, tinggi, terbang, mumbul karena isinya karbit. Sini apa ngarani karbit nggih? Apa? Karbit kan? Ya coba kalau diisi karbit, mumbul. Tapi balon disebul karo ababe banseri. Nyut nyut yo gede melentu tapi ndak bisa mumbul, glimbang glimbung neng isor. Kenapa? Isinya abab. Lah yang sama-sama balon, sama-sama melentu, sama-sama gede, satunya kok cuma glimbang glimbung, lah isinya abab. Satunya kok bisa tinggi karena isinya karbit. Makanya anakmu kalau pengen tinggi derajatnya, anakmu isenono karbit. Yang disebul nganggo karbit anakmu. Loh, karbite anak itu ya ilmu iman itu tadi, gitu loh. Paham kan? Ya udah paham kok. Oh, belum jelasin ngono kok belum pahami, berarti on berarti. Ya Allah. Ini terakhir. Ya nanti Wendy's biar ngundang lagi. Gitu loh. Ngono. Kalau pengen anaknya pinter, baik sekarang. Jangan hanya pinter, harus bener, harus baik. Ini saya pesan satu aja. Jangan membenci orang nakal. Penyakit kita itu kalau ada orang nakal itu kita benci, itu tidak boleh. Itu menyebabkan anak-anak kita yang nakal. Nggih, matur suwun. Nggih, dirayu karo banser, kalau minum kan dipikir ceramahnya tambah lama. Ya ndak, sekarang hitungannya per menit kok. Kelemahan kita itu biasanya nggak suka kalau ada orang nakal. Boleh nggak membenci orang nakal?
Kalau minta lanjut harus dijawab. Boleh nggak membenci orang nakal? Membenci orangnya ndak boleh. Kalau membenci kenakalannya harus. Kita harus merubah kenakalan itu kok, fal yughayyirhu biyadih. Kalau bisa dirubah pakai kekuatan. Kalau ndak bisa fabi lisanih, pakai nasihat, pakai omongan. Kalau ndak bisa fabi qalbih, hatinya ingkar, hatinya benci. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah iman yang paling lemah. Halo? Halo? Kalau membenci orangnya ndak boleh, membenci kemungkarannya, membenci kenakalannya harus. Ndak setuju dengan kemungkaran itu, ndak seneng dengan nakalnya itu, tapi nggak boleh membenci orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa membedakan ya? Kok kayaknya kayak nggak paham gitu ya. Membenci kenakalannya oke, tapi membenci orangnya ndak boleh. Harus dibedakan. Kenakalannya memang kenakalan, tapi orangnya kan tetap orang, manusianya kan tetap manusia. Paham? Kayak gini loh ibu, maaf ya. Ibu misalnya dikasih duit sama suami segebok ratusan ribu, jumlahnya 10, berarti berapa? 1 juta. Dan duit itu, duit itu ono teleke, ada teleknya, kotoran ayam itu apa namanya? Tembelek, tak baleni. Deh, ibu sampean dikasih duit 1 juta sama suami, duitnya ono tembeleke. Kira-kira ini yang dibuang tembeleke tok apa sak duit-duite? Ya tembeleke tok, ya dipelirit kok. Tembelek duit. Benci sama tembeleknya, tapi kan nggak benci sama duitnya. Paham? Oke, ibu boleh benci sama tumo. Tahu tumo? Yang ada di kepala itu apa namanya? Tumak. Apa jenenge? Tumak ya? Iya tumak. Oh diganti A ya kok. Ibu boleh nggak seneng sama tumak, benci sama tumak? Boleh, tapi jangan karena benci tumak tembus sandas-ndase. Wis mas timbangane ndas oke tumake ditugel ketok baik, ganti semangka. Benci tumake tapi ndak benci sandas-ndase. Paham? Benci kenakalannya tapi nggak boleh benci orangnya, nggak boleh benci manusianya. Nah, kalau kita benci kenakalan plus benci orangnya, ini mengakibatkan anak-anak kita nanti jadi nakal. Hati-hati. Dah nih, saya kasih cerita saja. Nabi itu kan banyak, 124.000. Yang diangkat jadi rasul ada 313. Yang wajib kita ketahui 25. Yang wajib terus diingat-ingat bahkan disebut terus ada 2. Nggak boleh lupa dan wajib disebut terus 2. Siapa? 1 Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Kita itu wajib tiap hari, bukan hanya mengingat-ingat Nabi Ibrahim, wajib menyebut. Kapan? Ketika sholat. Itu ada sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di sini ya masih pakai Ibrahim. Oh ya barangkali diganti Sulaiman ben ketularan sugih. Pengen kaya terus diganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Nyebut Sulaiman ben sugih. Ndak boleh. Utawa bapak-bapak mas-masnya biar tambah ganteng ganti wa ala ali sayyidina Yusuf. Ndak boleh, tetap Ibrahim. Bahkan bukan hanya orang hidup yang harus ingat dan menyebut Nabi Ibrahim, orang mati pun masih disuruh nyebut dan ingat Nabi Ibrahim. Kapan itu? Waktu ditalkin. Bapak Ibu sudah pernah ditalkin? Sabar sebentar lagi. Duh, itu nanti ada Gusti Allah pangeran kula, Nabi Muhammad Nabi kula, kitab Al-Quran Imam kula. Kok terakhir nanti ada
Nabi Ibrahim persasat bapak kula. Kok Nabi Ibrahim? Kok gak Nabi Adam? Mesisan mentok sampai atas. Nabi Ibrahim. Tunggu ya, nanti kalau ditalkin itu pasti ada Ibrahim. Kalau nggak ada keluar Pak Mudin, Ibrahimnya belum gitu. Terus dilesep lagi. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebut-sebut? Gini Bapak Ibu ya, kok bukan Nabi Adam, kok bukan Nabi Nuh? Sebab Nabi Ibrahim itu anak keturunannya baik-baik semua, nggak ada satupun yang nakal. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh masih punya anak keturunan yang nakal. Kanan itu anaknya Nabi Nuh itu kafir, neraka. Bedanya apa? Gini, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu sama-sama ulul azmi, sama kelompok ulul azmi, Nabi yang punya keteguhan luar biasa. Tapi kok beda? Nabi Nuh punya anak yang mencatat sejarah hitam dalam dunia ini, sedangkan Nabi Ibrahim punya anak yang mencatat sejarah emas, sampai monumennya sampai sekarang masih ada. Khidir Ismail, monumental sekali. Dan perjalanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu menjadi manasik haji. Coba, hebat. Padahal waktu itu Nabi Ismailnya masih kecil loh. Ini paham apa enggak ya diajak ngaji kayak gini ini ya? Nah ceritanya gini Bapak Ibu. Mbok ra dirungokke kok. Nabi Ismail itu masih remaja, usia 12 tahun. Ada riwayat yang mengatakan masih usia 8 tahun loh. Diomongi sama bapaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nak, bapak mimpi nak, disuruh Allah nyembelih kamu nak. Gimana nak pendapatmu nak? Anak masih umur 8 tahun diomongi bapaknya, mimpi diperintah Allah nyembelih dirinya. Apa jawabannya? Sungguh menggetarkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Bapak silahkan, Bapak laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada Bapak. Saya siap disembelih, dan insya Allah Bapak akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah. Coba anak Rika, nak Bapak ngimpi nak diperintah Allah nyembelih Rika. Jadi anak enake Bapak baik sing wis tua, ngrasakno disembelih, dipondokke wae mulih. Anakmu kuwi dipondokke nang pesantren, bapaknya sing ngeterke durung tekan ngomah, anaknya wis melungker ning kamar. Halo? Kok bisa punya anak yang hebat-hebat? Nah ini ceritanya gini Bapak Ibu. Nabi Nuh itu terkenal nabi yang sabar, dimusuhi kaumnya, dilempari batu, dikata-katain gila, Nabi Nuh tetap sabar. Tapi akhirnya umat kelewatan, menentang, bukan hanya nentang Nabi Nuh, nentang agama, tapi nentang Allah. Akhirnya Nabi Nuh kan keperucut doa, mendoakan jelek untuk kaumnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini, jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Karena jika kau tinggalkan ada satu orang saja yang masih hidup di muka bumi, mereka nanti akan punya anak-anak dan anak keturunannya akan menentangmu ya Allah. Habisi mereka semua ya Allah, matikan mereka semua ya Allah. Dituruti sama Allah, banjir, dunia ini tenggelam, orang-orang yang nakal habis, mati semua ya Allah. Halo?
Yang hidup tinggal orang-orang yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Jadi kita ini ternyata keturunan dari orang-orang yang ikut naik perahunya Nabi Nuh itu loh. Loh iya, makanya kita semua di sini saudara. Sama ndak usah ribut lah soal ini nasabnya dari sana, dari sana, dari sana, ngapain? Sama kok kita ini dari keturunan orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Mentok nasabnya tekan Nabi Adam karo Ibu Hawa kok. Nggih napa nggih? Ya wes ngono ae. Yang penting kita ini kitanya baik gitu loh. Siapapun kalau baik ya wajib kita hormati, kita apii gitu loh. Halo? Halo? Gitu. Sama ndak usah bangga-bangga. Sama orang ngerti munggah keturunanmu tekan Bathara Kala ya orang ngerti. Apa kono kae tekan Raja Firaun ya orang ngerti. Halo? Loh, ya Allah. Gara-gara Nabi Nuh mendoakan rusak umatnya itu, anaknya sendiri yang namanya Kan'an nggak mau iman. Coba banjir itu. Kan'an, ayo ikut bapak naik perahu nak. Mah nggak mau, aku mau naik rumah. Munggah rumah, naik rumah. Akhirnya air makin tinggi. Kan'an dideketi sama Nabi Nuh, bawa perahu, naik perahu nak, ikut bapak nak. Ini rumah mau tenggelam, biarin rumah tenggelam, aku naik gunung. Wek, persis anak wong Tegal. Naik gunung Kan'an, air makin besar, makin tinggi, makin tinggi. Ditelateni sama Nabi Nuh, dideketin. Kan'an, ini gunungnya mau tenggelam nak. Ayo nak, nggak iman sama bapak ndak apa-apa nak, yang penting ikut naik perahu. Ini rayuannya Nabi Nuh. Nah maunya Nabi Nuh nanti kalau udah naik perahu baru dinasihati gitu loh. Ndak mau, nggak mau. Gunung mau tenggelam nak, biarin gunung tenggelam, aku naik pohon, itu masih ada pohon yang tinggi. Wek gitu. Masya Allah, naik pohon, air makin tinggi, makin tinggi, pohon akan tenggelam. Dideketi sama Nabi Nuh sambil nangis itu. Kan'an, anaknya bapak, ayo naik perahu nak, ayo naik perahu nak. Nggak mau, nggak mau. Kepules banjir, wus, mati di hadapan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu tahu, Nabi Nuh itu ngelihat proses nazaknya Kan'an. Makanya sejak saat itu Nabi Nuh tertunduk, nangis terus, malu sama Allah. Halo? Ya Allah, paham apa enggak ini? Sampean juga awas kalau sampai mendoakan kerusakan pada orang lain. Mungkin doamu diijabah sama Allah, tapi awas anak keturunanmu nakal-nakal. Hati-hati. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihukum dengan hukuman yang luar biasa oleh umatnya, dibakar hidup-hidup. Nggak ada nabi yang dibakar oleh umatnya, dibakar hidup-hidup kayak Nabi Ibrahim, itu nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim nggak ada sedikit pun kebencian sama umatnya, nggak ada mendoakan sama umatnya, mendoakan keburukan. Malah Nabi Ibrahim itu dalam kobaran api, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing manut kula nderek kula niku bala kula Gusti. Tiang-tiang sing mboten manut kula niku kawulane panjenengan. Panjenengan kan Maha Pengampun Gusti. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti aku, mereka kelompokku ya Allah. Orang-orang yang menentangku, mereka hambamu. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ini kalau diteruskan, ampuni mereka. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Ya wes podo meneng ya. Kok kayak tercengang gitu sampean? Halo? Ya Allah. Nabi Ibrahim itu dalam kondisi seperti itu, bahkan didatangi malaikat Jibril mau menawarkan pertolongan. Nabi Ibrahim tidak mau kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Bril? Ya Mas Bril, aku mau menolongmu, aku nggak tega melihatmu wahai Ibrahim, aku akan menolongmu. Nabi Ibrahim jawabnya gimana? Mas Jibril, ini perintah Allah apa maunya sampean sendiri? Kalau perintah Allah aku nurut, tapi kalau maunya sampean sendiri, sorry, aku nggak butuh bantuanmu, biar aku selesaikan dengan Allah. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Lah karena Nabi Ibrahim itu nggak pernah mendoakan kejelekan,
sehingga putra keturunan dari Nabi Ibrahim itu baik-baik semua. Ini saja yang saya sampaikan, udah jam 12 kurang, ngundang lagi. Insya Allah nanti lain kesempatan, insya Allah nanti lain waktu. Mohon doanya nak Dafa ini benar-benar berilmu sempurna, beriman kuat, ilmunya cukup sehingga menjadi anak yang solih. Udah itu aja kalau mendoakan anak, dongaknya solih, itu tuntunan agama. Doakan mudah-mudahan solih, nanti jadi apapun yang penting soleh. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, mau jadi kiai, jadi apapun yang penting soleh. Oke? Dah lewat jam 12 ini. Hah? Sate kok. Ini nggak ada sarung-sarung itu, nggak ada. Apa? Mau minta sarung? Nggak malu? Udahlah, udah jam 12 lewat kok. Ayo siapa yang pengen dapat sarung coba? Ayo kamu naik sini nak, satu lagi yang karyawan Wendy's. Coba, ada satu karyawan Wendy's naik. Yang karyawan Wendy's. Karyawan gini banyak kok ndak ada. Halo. Nah itu sini mas, naik mas. Halo. Ini berdiri nak. Ayo coba. Oke, pinter. Ayo salam dulu, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Putra. Udah tahu kalau kamu Putra. Aku tuh nanya bukan jenis kelamin, nama. Siapa namanya? Putra. Ya kalau pakai jilbab Putri, kalau pakai peci Putra. Namanya siapa? Muhammad Yanuar Dwi Saputra. Nah gitu, Muhammad Yanuar, bukan Anwar ya, Yanuar. Siapa? Muhammad Yanuar Dwi Saputra. Ya, Muhammad Yanuar Dwi Saputra. Boleh aku nebak sesuatu ke kamu? Kamu ulang tahunnya bulan 1, betul? Betul. Ngomong toh betul? Betul. Ulang tahunnya bulan Januari kan? Kamu anak kedua kan? Ngomong. Iya. Ya tahu aku. Dari namanya, namanya Yanuar, mesti Januari. Dwi anak kedua. Ono. Biasa. Misalnya ini lahirnya bulan 7, Yulianto. Sekolahnya kelas berapa nak? Kelas 6. SD apa MI? SD. Berarti tahun ini mau lulus? Iya. Nah, pakai mic, kalau ditanya apa gunanya pegang mic. Berarti tahun ini mau lulus? Iya. Pengen mondok enggak? Pengen. Di pesantren? Iya. Jawa Tengah apa Jawa Timur pesantrennya? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Udah punya rencana mau ke pesantren mana? Udah. Di mana? Di Sesoleh Basalamah. Nah, tepuk tangan dulu. Seneng aku kalau ada anak mau mondok itu. Cita-citanya apa nak? Jadi anak soleh. Iki berarti ngerungoknya ceramah iki. Pinter kamu, jadi apapun pokoknya soleh ya nak ya. Pinter kamu. Wih. Ya sekarang anak soleh yang nanti di bidang apa? Hah? Ustad. Apa? Ustad. Ya udah. Makanya mondok, makanya ngaji, pengen jadi ustad ya. Pinter kamu, pinter ya. Kamu kok ngacung kayak gini berarti udah siap tampil. Siap. Pengen apa kalau naik panggung? Sarung. Memang yang dipanggil sama apa selalu dikasih sarung? Tahu dari mana? YouTube. Dari YouTube. Yang lain diem dong. Berarti kamu tahu YouTube-nya apa? Apa namanya? Abah Anza. Kalau YouTube namanya Anza Channel KH Anwar Zahid. Tolong di subscribe dong. Udah ya.
Nah, yang udah, ini belum tahu ini anak ini. Katanya suka ngelihat apa di mana biasanya? YouTube sama apa? TikTok. Kalau nggak kenceng jawabnya, nggak keras, pelungkar-pelungkar, tak suruh turun lagi, ganti anak yang berani. Aku itu suka anak yang pemberani, nggak TikTok, YouTube. Calon ustadz itu harus berani. Nah, sebelum dikasih sarung biasanya suruh tampil dulu, ya? Ya. Nah, oke. Kamu tahu rumah makan ini namanya apa? Tahu. Apa namanya? Rumah makan sate Mendo. Moco. Apa namanya? Rumah makan sate Mendo Wendy. Wendy's. Yang punya namanya siapa? Wendy's. Ya udah, pelungkar kayak gini kok. Itu loh yang punya orangnya di situ itu loh. Kamu mau tampil apa? Nyebutkan nama-nama anak nabi. Nyebutkan nama-nama anak nabi. Ya ada berapa jumlahnya? Ada 7. Siapa saja? Said Qasim, Said Abdullah, Said Ibrahim, Sayyidah Umi Kunsum, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Fatimah. Nah, itu dari ibu yang namanya siapa? Ibu Ani. Kok Ibu Ani? Itulah ibunya kamu. Anak-anak Nabi tadi loh, ibunya siapa? Jumlahnya berapa tadi? 7. Sekarang nama ibunya siapa? Nama ibunya anak-anak Nabi. Tahu ndak? Bu Ani. Siapa? Siti Khadijah. Lah ya kan Siti Khadijah itu yang 6. Ada 1 anaknya Nabi yang bukan berasal dari ibu Sayyidah Khadijah, yaitu dari ibu yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Siapa nama anaknya? Anaknya Raffi Ahmad namanya siapa? Itu kamu naik panggung mau nyebutin itu aja, mau tampil apa lagi? Udah. Ya wes, udah. Kalau bapaknya Nabi namanya siapa? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Nah, harus hafal terus ke atas, harus hafal. Jangan lambat dong. Ya udah, tak kasih sarung. Udah, itu salim sama yang punya warung. Kalau dikasih duit diterima, nggak dikasih nggak apa-apa. Nanti tak kei. Masya Allah, ngono tok aja untuk duit. Udah pakai mic dulu. Dapat duit nggak? Dapat. Berapa? 100.000. Kok 100? Lihat itu berapa? Ya udah, terima kasih dulu sama orangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ngono tok. Didoakan kalau dikasih orang itu 1 bilang terima kasih, 2 mendoakan. Ayo. Terima kasih dulu. Terima kasih Pak, semoga panjang umur, sehat selalu. Semoga rumah makannya laris manis. Udah selembar dongannya akeh banget. Ya, cuman selembar dongannya akeh banget. Harusnya kalau doanya banyak itu ya lembarannya banyak. Ya udah dikasih itu cuman gitu. Coba misalnya tampilannya kamu bagus, pasti sama Pak Haji kamu dikasih banyak tadi. Tampilannya cuman gitu kok, udah dapat selembar udah bagus. Udah tak tambahi selembar. Gak usah sarungnya. Sarung dulu, nanti kalau kata-katanya bagus tak tambahi. Bisa kata-katanya. Sarungnya coba Pak. Pelungkar. Udah dapat 100.000 pelungkar.
Enak, kamu tadi udah gini angkat tangan, ini berarti harus sudah siap dan berani. Sarungnya coba Pak. Mangga. Mangga. Ayo kata-kata sarung mangga kayak di YouTube, kayak di TikTok itu. Sarung mangga. Nggak mesti ya ternyata anak itu. Kadang dia kayaknya di bawah itu berani. Saya begitu naik ke panggung, sarung mangga. Ayo coba. Sarung mangga. Sarung aba anjas. Sarung mangga. Sarung apa? Udah nanti daripada kenceng di panggung. Nah ini sarungnya. Nih tak tambahin. Nanti lain kali kalau mau tampil itu harus persiapan dulu. Udah angkat tangan begitu dipanggil, sarung mangga. Iya, sarung mangga. Apa gitu. Mentalnya harus kuat. Ya. Ya. Lain kali kalau mau tampil-tampil lagi itu jangan kayak gini. Masa udah berani naik kok plungker. Ini aku mau nggak ngasih duit nanti sama netizen dibilang pelit. Mau ngasih cuma kayak gini plungker gitu loh. Ya kasihan anaknya udah naik tuh loh. Eman aslinya ini. Loh, maksud saya itu gini loh, anak itu dikasih apresiasi kalau ada prestasi, biar memotivasi yang lain. Aku pengen bisa tampil bareng sama Abah Anja biar dapat hadiah, harusnya gitu. Ada prestasinya itu baru diapresiasi. Lah nanti kalau nggak ada prestasi terus, ya saya pernah kok begitu. Siapa yang mau naik? Anak orang sekampung itu loh naik semua, cuman pengen dapat duit tok. Coba, padahal tujuan saya bukan itu. Saya itu pengen menampilkan anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang hebat agar dicontoh oleh anak-anak yang lain, gitu maksudnya. Dan alhamdulillah metode itu sekarang kan banyak ditiru. Iya, rata-rata sekarang tiru semua kayak gitu semua, rata-rata. Saya dulu juga mulai ceramah metode roasting kayak gitu, ya banyak yang tiru ceramahnya roasting, itu pelopornya saya. Iya memang iya kok. Ya, sampai ada yang roastingnya kelewatan, akhirnya nggak ada ilmunya. Duh, dibilangi kok dulu ceramah metode kayak gini saya. Nah sekarang manggil interaksi dengan jamaah anak-anak kayak gini, banyak yang niru. Loh, orang itu harus kreatif, inovatif. Warung sate itu kalau pengen awet bertahan lama juga harus kreatif. Cerewet. Ya aku maksudku ku ben lali orang mau tuh duit kok. Wis terpaksa. Belajar nak ya, belajar ya. Semangat terus, nanti digali kemampuannya kamu di bidang apa. Setiap anak itu adalah hebat. Kadang-kadang kita aja yang belum tahu potensinya dia di bidang apa. Ngono. Jadi pada dasarnya semua anak adalah hebat, tinggal kita menggali potensinya di bidang apa. Saya itu punya pengalaman. Ada anak ini ya, mondok, anak saya mondok di pesantren kita, pesantren saya. Ya Allah, dia maaf ngajinya itu enggak pinter, sekolahnya enggak pinter. Di kelas itu peringkatnya sejumlah muridnya selalu terakhir. Loh, berarti kan dia nggak cerdas toh secara logika. Dia nggak cerdas. Muridnya 30, dia peringkat 30. Muridnya 34, dia peringkat 34. Mentok wesan. Ternyata ikut lomba catur juara kabupaten. Nggak masuk otak saya. Loh, bocah ini bocah orang cerdas. Lomba catur ini juara kabupaten. Padahal catur itu lomba yang membutuhkan berpikir, betul? Lah, dia peringkatnya di kelas itu sejumlah muridnya. Tapi lomba catur lu juara kabupaten. Aku gak tekan mikir, ya Allah, Gusti Allah ijan moho sakarepe dhewe. Loh iya memang. Gitu loh. Ya udah wes. Lah kayak gini kan gak potongan wong sugih tuh. Ya potongannya ya nyurung rombong ngono. Lah tapi ternyata Masya Allah, besok aja nanggap dangdut kok.
Padahal itu lebih mahal daripada pengajian dan sholawatan. Nemu don wis oleh duit. Ini sama-sama. Sayang, kamu Dava tak kasih hadiah sarung Dava. Ya, pinter ya anak ya. Pinter. Dava nanti cita-citanya pengen jadi apa? Pengusaha kayak Mbah? Iya. Gak pengen jadi dokter? Enggak. Polisi? Jawa. Milih polisi apa dokter? Apa kiai? Pilih mana Dava? Misalnya Dava ditawari jadi polisi, jadi dokter, jadi kiai, Dava pilih mana? Gak tahu. Ya? Gak tahu. Nggak tahu. Dokter, polisi, kiai, pengusaha, pilih mana? Pengusaha. Macamnya putune pengusaha. Ya udah, pengusaha yang soleh kayak mbahnya ya. Iya. Nanti kalau jadi pengusaha kaya jangan pelit ya. Amin. Mbahnya pelit apa enggak? Enggak. Alhamdulillah. Berarti sering dikasih duit sama mbahnya. Iya. Nah, kalau manggilnya ayah, papa, Ayah. ayah. Kalau sama ayah sering dikasih duit? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Oh, berarti ayahnya agak pelit, berarti ayahnya. Enggak terlalu, lebih sering dikasih sama mbah ya? Iya. Nah, kalau manggilnya ibu, mama? Mama. Mama cerewet apa enggak? Agak. Agak. Kayaknya ya banget, bukan agak itu. Tapi mama sayang kan sama Dava? Sayang. Sayang. Sekarang Dava sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3. Nanti kalau udah lulus sekolah pengen mondok enggak Dava? Di pesantren? Insya Allah mondok. Pinter ini calon pengusaha. Anjane putune pengusaha. Ya udah Dava, pinter ya sayang ya. Pinter ya, solih, insya Allah solih. Dah saya matur suwun semuanya, insya Allah nanti lain kali disambung kalau diundang lagi. Gak diundang gak apa-apa, nyari warung sate yang lain. Lah ini aja lo udah tak sebut berkali-kali ini podo karo promosi wesane. Nah iyalah, ini harusnya ada tambahan ini. Ndak, terima kasih. Saya dulu pertama pas ngaji di mana itu diampirkan sama sama Mbak Vita. Saya diampirkan di yang mana ya, warung yang mana ya? Kokean rumah makan nih loh, nah, yang baru yang di dekatnya exit tol itu loh. Yang di sana udah saya ada fotonya saya di sana. Iya wong sampeyan yang melu foto. Aku eling sing lemu kuwi. Gak diajak foto yang ngeyel melu ae. Oh ya itu apa itu yang lemu itu ya. Nah, matur suwun semuanya, mudah-mudahan tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa mahfudha. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ij'alna minal 'aidin al faizin salimin al ghanimin al aminin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al ilmi wa ahli tuqa wa ahli al qur'anil 'azim wa ahli al khairi was salah fid darain wa la taj'alna wa iyyahum min ahli الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasyiran. Demikianlah tadi uraian hikmah Wahidhatul Hasanah
peringatan dalam rangka tasyakur hitan Ananda Dafa Aji Hendrawan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, baik bermanfaat di dunia maupun bermanfaat untuk kita semuanya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara pada malam hari ini. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah ada baju yang kusam, janganlah kita simpan dalam lemari. Karena sudah jam 12 malam, izinkan kami semua untuk undur diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.